Agile, rapid, waterfall, apa bedanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofatul Afifah. Kali ini saya akan menjelaskan tentang karakteristik dari Agile Methodology. Selain itu, saya juga akan menjelaskan apa sih perbedaan dari Agile, rapid, dan waterfall. Langsung saja kita simak videonya. Mengapa kita butuh Agile? Jika Anda memiliki satu single application dan sewaktu-waktu Anda memiliki satu titik kegagalan, walaupun hanya karena mengubah sedikit saja bagian dari aplikasi, jika part tersebut gagal, maka keseluruhan aplikasi akan berhenti bekerja. Itulah mengapa orang mulai melakukan brainstorming tentang pendekatan yang lebih baik untuk mengembangkan suatu aplikasi atau software. Jadi, itulah alasan munculnya Agile Development. Itu masalah yang pertama. Yang kedua, karena itu adalah aplikasi monolitik, waktu yang diperlukan benar-benar harus mendorong perubahan. Misalnya, jika kita memiliki aplikasi yang sedang berjalan di lingkungan produksi dan tim developer baru saja mengembangkan suatu fitur, dan fitur itu harus langsung menuju produksi yang sebenarnya, itu membutuhkan berhari-hari, bahkan berbulan-bulan, karena kita tidak akan pernah tahu apa yang terjadi jika kita menaruhnya ke bagian produksi hari itu juga. Ada begitu banyak moving parts yang kita tidak pernah begitu yakin bahwa itu tidak akan merusak aplikasi yang telah ada. Sehingga yang harus dimiliki adalah orang-orang yang benar-benar terbiasa melakukan maintenance. Karena dalam membuat sebuah aplikasi, biasanya kita akan menerima feedback, misalnya melalui email. Perusahaan seperti Gojek, Grab, Shopee, Tokopedia, mereka tidak bisa benar-benar turun walaupun hanya sesaat, karena mereka tidak pernah benar-benar tahu berapa banyak orang yang sedang mengakses. Jadi sekarang Agile dalam bahasa yang sederhana yaitu merupakan filosofi untuk mengembangkan aplikasi secara cepat dengan cara yang lebih terorganisir dan memerlukan lebih banyak detail. Kita menginginkan pengembangan yang cepat dari sebuah aplikasi atau perangkat lunak dengan memodifikasi kode tanpa harus menunggu waktu yang lebih lama, sedangkan pada saat yang sama kita harus memastikan bahwa potongan kecil kode yang baru dibuat atau diubah harus dapat dikirimkan ke klien saat itu juga. Itulah alasan metode Agile banyak digunakan pada saat ini untuk menggantikan metode waterfall. Nah, ini adalah metode waterfall yang merupakan praktik dari pembuatan perangkat lunak tradisional. Jadi, di sini akan mengumpulkan requirement atau kebutuhan, dan di sini merancang atau mendesain seperti apa software yang akan dibuat, lalu ada implementasi coding yang akan di-execute, setelah itu akan ada verifikasi, dan akan ada tahap maintenance atau perawatan. Jadi, waterfall ini tidak terlalu digunakan lagi untuk sekarang ini karena ada beberapa perubahan yang didorong setiap harinya sehingga tidak bisa benar-benar hanya misalnya sebulan perencanaan dengan sedikit perubahan sehingga cara aplikasi dikembangkan telah berubah. Jadi yang telah menggunakan metode waterfall ini lebih baik jika bermigrasi ke pengembangan yang lebih gesit yaitu agile. Melakukan agile development dapat dianalogikan seperti menjalani sebuah restoran. Setiap orangnya memiliki tugas yang spesifik, tetapi mereka harus bekerja sama sehingga semua bagian dapat bersatu. Pada waktu yang tepat, mereka harus dapat membuat makanan berdasarkan apapun yang diinginkan pelanggan setiap harinya. Tim hanya berhasil jika produk makanan yang dibuat dapat memuaskan pelanggan. So, apa itu agile? Bisa dikatakan bahwa Agile ini merupakan rantai dari rapid development yang tahapan awalnya pastinya adalah planning atau perencanaan. Dan selanjutnya memecah seluruh aplikasi menjadi potongan-potongan kecil kode dan masing-masing bekerja pada microservice atau layanan-layanan kecil yang menjadi satu layanan pada saat bersamaan. Untuk memastikan bahwa pertama-tama Anda mengikuti microservice model atau model layanan-layanan mikro, dan pada saat yang sama tidak akan benar-benar berpengaruh terhadap keseluruhan aplikasi secara umum. Koki restoran selalu membuat makanan menjadi lebih baik dan proses persiapan yang lebih baik. Saat mereka memasak,
Mereka berdiskusi dan mencatat di mana mereka perlu melakukan perbaikan dan bahan-bahan atau proses memasak. Lalu membuat penyesuaian dalam pengembangan kerja di masa yang akan datang. Begitu juga dengan Agile Development Team yang melakukan hal yang sama. Saling memberikan feedback yang akan diterima setiap akhir sprint. Jadi, dalam Agile Methodology ini, tahapan-tahapan yang dilakukan dalam melakukan perubahan, pertama adalah planning atau perencanaan. Yang kedua, design. Yang ketiga, build atau develop atau mengembangkan. Yang keempat, testing. Lalu, deploy atau meminjam, kemudian review, dan yang terakhir launch. Perubahan yang dibuat itu bisa jadi yang sesederhana mungkin. Misalnya hanya satu baris kode yang diubah. Tidak peduli seberapa kecil atau besar perubahan yang dilakukan, intinya adalah perubahan itu harus digunakan saat itu juga, sehingga kita akan mendapat feedback yang konstan atas apa yang terjadi pada kode. Sehingga itulah aspek utama dari kelincahan atau agile yang telah direncanakan. Aspek utama lainnya dari agile adalah adanya iterasi atau pengulangan serangkaian tugas spesifik yang harus diselesaikan dalam prioritas tertentu sehingga kita bisa mengetahui apa yang seharusnya dikerjakan dan tidak perlu mengkhawatirkan bagian microservice yang berbeda di saat bersamaan. Misal kita memiliki requirement spesifik yang harus difokuskan, sehingga itu menjadi iterasi pertama yang mungkin menjadi bagian pertama dari aplikasi, lalu dilakukan iterasi kedua, iterasi ketiga. Saya akan memberi sedikit gambaran. Misal pada e-commerce platform seperti Shopee, di dalam aplikasi tersebut ada orang-orang yang bekerja sebagai front-end developer, ada juga yang bekerja sebagai back-end developer. Meskipun semua hal-hal ini bersinergi, mereka sebenarnya beberapa layanan yang terpisah yang memiliki tugas masing-masing dalam arsitektur yang mendasarinya. Jadi, jika misalnya si A bekerja sebagai front-end developer, dia tidak perlu khawatir tentang katalog dan shopping karena dia mendapatkan feedback yang konstan bahkan sebelum launch. Dia mendapat feedback tentang apa yang akan terjadi saat kode tersebut di-launch ke bagian produksi. Pada saat yang sama, dia tidak benar-benar harus takut akan menghancurkan keseluruhan aplikasi karena semua dikembangkan secara terpisah dalam layanan-layanan mikro. Satu layanan tidak akan pernah mempengaruhi layanan lain. Tentu saja layanan dependen mungkin terpengaruh, tetapi intinya adalah kita tentu tidak pernah mau mengalami satu titik pun kegagalan yang bisa merusak aplikasi. Itulah konsep atau karakteristik dari Agile Development. Lalu, apa bedanya Agile dengan Rapid Application Development? Kalau metode RAD berdasar pada perancangan prototipe, lalu merekayasa ulang menjadi kode kualitas produksi. Sedangkan Agile tidak adanya prototipe. Dalam pemecahan solusi, RAD tidak melakukan. Sebagai gantinya, pengembang fokus dengan terlebih dahulu melakukannya dengan buruk, kemudian meningkatkan pada kode. Sedangkan Agile, dia membreakdown solusi menjadi fitur. Jika tim RAD dikelola oleh manajer proyek, Agile, tim anggota mengelola sendiri. Tidak ada satupun dari konsep ini yang digunakan dalam konsep RAD. Masalah dalam desain atau basis kode disorot dan diperbaiki secepat mungkin karena tim memiliki kepercayaan diri untuk mengubah basis kode tanpa merusak produk. RAD bekerja sebagai individu, menghasilkan kode yang tidak dapat dipelihara atau unmaintainable dan dirancang dengan buruk. Kalau tim Agile fokus pada komunikasi tim dan merancang sebagai sebuah kelompok. Dan yang terakhir, pada metode RAD, perlu mendemonstrasikan mockup atau prototipe kepada owner produk. Sedangkan tim Agile hanya mendemonstrasikan pekerjaan yang sudah komplit. Jadi sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak atas waktunya. Have a nice day.